Oke, kita lihat lagi storage-nya. Loh, malah berkurang. Tadi kan 23,51 GB free-nya, sekarang 23,50 GB setelah saya uninstall beberapa bloatware. Halo, assalamualaikum. Realme diam-diam ternyata udah jual Realme C30s ini di pasaran ya. Jadi saya udah beli, baru dapat press release-nya tuh dari Realme kalau mereka udah jual ini. Jadi abis dapat press release sorenya paket saya udah nyampe di Cimahi. Ini beli di Tokopedia 1,3 jutaan, saya lupa 1,3 berapa. Tapi kayaknya harga resminya sih sebetulnya 1399 ya. Jadi di toko online bisa didapatkan lebih murah. Dan seperti ini kemasannya, ya ini rada dekok ke dalam tuh si kardusnya. Tidak terlalu solid, tapi karena ini seri C dan harganya sangat terjangkau memang, jadi oke lah ya. Nah ini varian RAM 3 GB dengan storage 32 GB. Kayaknya kalau mau yang 464 itu nambah 300.000 deh. Kalau highlightnya dia punya baterai tetap 5000 mAh. Ini yang beda nih, dia punya fingerprint scanner di pinggir, fast side fingerprint. Buat level harga 1,3 jutaan, tidak semua smartphone dari brand-brand yang cukup besar itu sudah punya sensor biometri fingerprint ya, di level harga segini. So, it's a plus for me. Gaya banget ya, it's a plus. Ya itu kelebihannya lah buat saya. Kemudian powerful octa-core processor ini belum tahu, tapi ada kemungkinan Uni SoC lagi ya, sama kayak Realme C30 yang waktu itu saya sudah review dan menurut saya lumayan banget buat level harganya. Termasuk desainnya yang buat harga 1 jutaan tipis itu udah keren ya. Berbeda gitu dari yang lain dan tampak fresh. Nah sekarang kita coba lihat isi di dalam paket penjualannya Realme C30s ini warna hitam strip. Kalau yang 464 ada warna birunya ya. Oke, yuk kita buka. Ya, isinya esensial aja. Ada smartphone, charger, kabel data, dan kitab-kitaban ya. Kitabnya ditaruh di sini. Kebetulan di sini juga tempat buat SIM tray ejektornya nih. Seperti ini bentuknya. Dan chargernya punya output 5 volt 2 ampere 10 watt ya. Standar aja. Ukurannya segini. Kemudian kabelnya nih. Ini yang saya rada deg-degan. Semoga udah bukan micro USB. Ya masih micro USB ya. Karena harganya 1,3an masih dimaafkan, tapi akan lebih baik kalau sudah USB Type-C. Bukan apa-apa, sekarang di rumah saya yang masih micro USB jarang banget, paling tinggal speaker. Itu pun speaker karena udah cukup lama ya. Kalau speaker baru pada Type-C, ya biar lebih hemat kabel aja, biar sama. Malah di Eropa kan sekarang peralatan elektronik itu harus Type-C, iPhone aja harus Type-C ke depannya katanya di Eropa ya. Semoga Indonesia bisa ngikutin itu tuh, biar satu kabel buat semua. Itu adalah kartu jaminan atau kartu garansinya. Tadi daftar service centernya biasanya Realme di Bandung di Pajajaran. Dan kalau ngelihat di sini SIM tray-nya triple card slot ya. Jadi storage 32 sih harusnya bisa diakalin kalau buat media atau storage dengan micro SD, walaupun belum tahu maksimalnya berapa. Kemudian juga kalau RAM 3 GB mungkin saat ini rada berat ya, 4 GB aja saya rada kurang, tapi karena ini level harganya segini, buat entry level, buat pengguna awal atau buat handphone kedua bisa ya. Tapi tentunya nanti performanya akan kita nilai, kita bahas lebih lanjut di video reviewnya. Makanya boleh kalau mau subscribe biar nggak ketinggalan video reviewnya nanti. Kita bahas dulu desainnya. Hitam strip seperti ini, ya masih mirip dengan Realme C30, termasuk kameranya yang dalam sebuah frame yang tanpa aksen. Kalau ini kan ada garis vertikalnya, kalau ini polos, ada tulisan AI kamera, LED flashnya 1, dan ini kamera belakangnya. Saya akan munculkan spek lengkapnya di sini biar saya nggak salah ya. Karena ini abis beli, saya belum ngecek speknya lagi. Ini saya unbox abis nonton Milan lawan Torino, menang akhirnya ya. Akhirnya clean sheet lagi dan menang lagi. Theo assist lagi, Giroud gol lagi, dan man of the match-nya menurut saya Malick Thiaw. Intermezzo. Kemudian kita bisa lihat di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan volume rocker. Nah ini hampir rata si tombol fingerprintnya dengan bodinya. Kenapa saya bilang hampir? Karena masih ada sedikit menonjol, kerasa kalau kita
slide jari kita di sini. Oke, jadi rada ada cekungan di situ sebetulnya, tapi tombolnya tetap sedikit lebih menonjol dan frame-nya lurus ya, kotak kekinian lah. Tapi tidak ada mikrofon kedua di sini, tidak ada lubang mikrofon kedua. Artinya noise cancellation tidak ada ya pas telepon, dan mungkin buat rekam video juga cuma pakai satu mikrofon nanti. Di sisi kiri ada SIM tray-nya, dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, dan speaker grill 4 buah lubang. Kalau di masa pandemi kemarin, ngerilis handphone harga segini mungkin bakal jadi kacang goreng yang laris banget, karena banyak orang yang butuh buat sekolah online, kerja online di rumah, harus ada device buat Zoom meeting. Kalau sekarang kan Zoom-nya aja udah PHK banyak karyawan. Mungkin tidak terlalu banyak lagi yang pakai, walaupun masih ada ya sebagian yang pakai, dan kantor-kantor juga masih banyak yang WFH atau bahkan WFA sekarang, work from anywhere. Kebutuhan buat gadget ya mungkin tetap ada, tapi tidak setinggi pandemi kemarin. Termasuk kalau ngelihat data dari Canalys kemarin kan, semua brand kecuali Oppo itu pertumbuhannya negatif dari pengapalannya ya, pengapalan smartphone ya. Realme termasuk yang negatif juga, tapi masih masuk dalam 5 besar. Saya akan setup dulu sebentar untuk ngelihat software dan lain-lainnya. Nanti kita kembali ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke Realme UI. Tadi si animasinya rada lambat ya. Nah, sekarang sudah masuk ke home screen-nya, sudah muncul aplikasinya. Sudah bisa kita tebak dari kemunculan Google Assistant Go ini kalau dia pakai Realme UI. Apa sekarang namanya? R version atau S edition. Ntar kita cek dulu di about phone-nya. Yang jelas ini Android Go ya, nama lainnya. About phone ya, Realme UI Go Edition, tapi bukan yang S atau R edition ya sekarang ya. Namanya Realme UI Go Edition, Android 12 dengan security update di 5 November 2022. Nanti kita cek software update-nya. Saya belum connect WiFi karena mau nunjukin dulu storage-nya tanpa download apa-apa dulu ya. RAM-nya 3 GB, storage 32, dan ini sudah pakai gesture ya. Dari awal sudah bisa pilih untuk pakai gesture navigation. Kemudian kita akan cek storage terpakai 27% alias free-nya 23,51 GB. Terpakainya berarti sekitar 8,49 GB ya, atau 8,5 GB. Oke, sebelum saya connect WiFi, kita mau tes dulu ininya ya, biometrinya ya. Saya sudah setup dengan jempol kanan saya. Oke. Ya, walaupun tidak terlalu instan, ada delay sedikit, termasuk karena ada animasi fade in-nya. Tapi segitu udah lumayan ya buat level harganya. Ini jari yang tidak didaftarkan, tidak bisa. Dan ini jari yang saya daftarkan juga. Oke. Iya, kerasa ada delay, tapi it's okay buat level harganya. Kemudian face unlock. Ya, kebuka ya. Butuh waktu, tapi raise to wake-nya tadi udah kita nyalain. Ya, butuh sedikit waktu. Saya belum set buat langsung unlock layar ya, jadi cuma unlock tapi masih di lock screen. Mungkin tadi nggak terlalu kelihatan jadinya. Nah, kita lihat dengan free storage yang 23,5 GB tadi, dia punya bloatware apa saja. Oh, udah beli-beli segala sekarang. Kemudian Finmart, ini financial technology, pinjol bukan? Kalau bisa di-install, install aja ya. Udah 2 sama Finmart. Kemudian JNT 3, grupnya mereka sih ya, cuma hitungannya tetap bloatware. 3 kan tadi ya. Shopee 4, Snack Video 5, Spotify 6, TikTok 7, Tokopedia 8, Truecaller 9. Sisanya aplikasi Google sama dari Realme UI ya, kayak HeyFind ini dari Realme UI. Paling saya mau uninstall lagi Snack Video dan TikTok. Satu lagi deh, Spotify, karena udah nggak pakai. JNT juga.
Tapi yang bikin saya lega nggak ada aplikasi baca ya. Baca biasanya munculin notifnya masif soalnya. Nah, oke, kita lihat lagi storage-nya. Loh, malah berkurang. Tadi kan 23,51 GB free-nya, sekarang 23,50 GB setelah saya uninstall beberapa bloatware. Lucu juga. Yaudah, kita masuk ke kameranya. Oke, saya nggak kasih permission buat location. Foto, satu saja kamera belakangnya ya, tapi tetap ada mode portrait. Untuk video, kita cek resolusinya. Full HD 30 fps ya. Walaupun tulisannya HD doang di situ, tapi sebetulnya itu Full HD 1080p 1080p 30 fps dan kamera depan HD 720p HD 720 720p 30 fps ya kalau kamera depan. Foto oke, tidak terlalu sempit, cukup wide angle-nya. Kalau video memang lebih nge-crop biasanya. Portrait, oh iya, portrait tidak ada buat kamera depan ya. Kemudian more, ada pro, panorama, time lapse, dan night mode. Pro-nya ini bisa atur fokus manual, ISO dari 100 sampai 1600, dan shutter speed dari 1/1000 detik sampai dengan 1/5 detik. Ya, habis connect wifi langsung ada update to the newest version. 455 MB, masih Android 12, tapi apa yang baru? Update Android security patch-nya dari November ke Desember ya. Oke, lumayan dapat software update. Walaupun saya nggak tahu yang seri C yang sejutaan ini apakah dapat naik versi Android-nya atau tidak. Teman-teman masih ada yang pegang C30 nggak atau C berapa? Yang masih rada baru-baru, C33, 35. Ada yang udah naik nggak ke Android 13? Atau ada yang dari Android 11, ada yang naik ke Android 12 nggak? Boleh komen ya. Oke, sambil download, saya akan tutup videonya. Seperti ini dia Realme C30s. Bisa didapatkan di level harga termurahnya buat RAM 3GB dan storage 32GB di 1,3 jutaan ya. Setahu saya yang paling murah itu 1.315.000. Tapi kayaknya harga resminya 1.399.000 ya. Buat yang 464, seingat saya tambah 200 apa 300.000 deh kayaknya ya. Desainnya kayak gini. Nilai plusnya sekali lagi sudah punya fingerprint scanner sekarang. Ini sangat membantu biar pemakaian lebih praktis ya. Nggak usah nginput pin atau pattern terus. Dan face unlock di Android kan sangat tergantung dengan kondisi cahaya ya. Misalkan malam-malam susah karena ngandelin kamera biasa, kamera depan bukan infrared. Jadi ini sebuah benar-benar nilai plus. Ada fingerprint scanner yang cukup cepat juga tadi. Kamera belakangnya satu. Desainnya sih kece ya buat level harganya. Berbeda, tapi mengusung konsep kotak kekinian. Tapi finishingnya beda, termasuk ya cara nempatin frame kameranya juga unik. Walaupun ini udah ada di Realme C30 juga ya. Ini Realme C30s. Silakan disimak lagi penampakannya baik-baik sebelum saya tutup videonya. Di sini saya mau ngucapin terima kasih yang sudah menyimak sampai sejauh ini. Ditungguin aja video reviewnya. Semoga ada umur dan kesempatan buat bikinnya. Oke. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, masih rada ngantuk.